Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan langsung kepada Buya. Yang Halo, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, semoga Buya sehat selalu. Amin. Amin. Ya Allah juga, Anda juga semoga dalam lindungan Allah. Sehat. Buya, Ya silakan. saya Muhammad Jalil ingin bertanya Buya. Aduh, masya Allah. Silakan. Di kampung Jalil, kalau sholat orang meninggal tuh ada sholat hadiah, apakah boleh berjemaah tuh Buya? Baik. Secara berjemaah. Baik. Salat hadiah Sudah mayit. cukup? Ya, Cukup baik, pertanyaannya? cukup pertanyaannya. Kalau di kampung Jalil tuh ada orang meninggal, lalu ada sholat 2 rakaat berjemaah, secara berjemaah Buya. Baik, bisa dipahami. Baik. Cukup? Ada lagi? Cukup Bu. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik. Sama-sama. Masya Allah. Bismillah. Langsung Buya, jawab. Baik, di dalam masalah sholat hadiah, jadi tidak ada yang namanya sholat hadiah. Hadiah mayit, ya. Akan tetapi, jika ada orang melakukan sholat, kemudian kita niatkan pahalanya, namanya hadiahkan pahala. Itu adalah bab fikir seperti tahlil. Jadi ada pembahasan fikih besar di dalam madhab kita dan ulama kita, namanya ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Itu termasuk kayak tahlil. Tahlil itu artinya di situ maknanya dalam fikih menghadiahkan pahala. Membaca surat Al-Quran, Qul Huwallahu ini, kemudian dalam doanya, ya Allah pampaikan pahalanya kepada. Ini bukan saja urusan tahlil, bisa jadi kita setelah khatam membaca Al-Quran dihadiahkan pahala, kita sedekah dihadiahkan pahalanya. Termasuk setelah kita melakukan sebuah sholat amalan sunnah, sah-sah saja kalau setelah ya Allah puji syukur kepadamu, aku telah bisa melakukan sholat duha 8 rakaat 2-2, maka aku hadiahkan pahalanya kepada, itu sah. Dan jumhur ulama ini namanya ihda'us thawab. Tapi kalau niat sholat hadiah tidak ada. Tapi boleh melakukan sholat sunnah kapan saja. Bukan, kalau di hadapan mayit namanya sholat jenazah. Sholat jenazah. Akan tapi jika ada orang melakukan sholat sunnah mutlakoh, sholat sunnah yang bebas kapan saja, kemudian setelah itu dihadiahkan untuk orang meninggal dunia, sah-sah saja. Namanya sholat sunnah boleh, kenapa jadi tidak boleh? Atau hajat Buya ya. Sholat hajat agar Allah mengampuninya, bisa saja. Atau sholat apa saja, 2 rakaat. Nah, ini pembahasan seperti itu. Tapi bukan nama sholat hadiah. Nah, pemberian nama sholat hadiah itu adalah mungkin untuk mempermudah ulama dulu pada orang awam ya. Mungkin seperti itu. Jadi kita jangan terlalu kaku. Artinya selagi masih dibawa kepada mengesahkan pendapat amalan ini, jangan sampai kita mengatakan langsung bid'ah, sesat dan sebagainya. Cuman kita arahkan kepada yang lebih bagus, bahwasanya sholat sunnah boleh dilakukan apa saja, kapan saja. Kecuali kalau sholat sunnah mutlak boleh kapan saja, kecuali waktu yang diharamkan setelah asar, setelah subuh dan itu. Nah kemudian masalah menghadiahkan itu adalah sah menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama yang selama ini yang selain dilakukan oleh hamba-hamba Allah, yang para ulama-ulama dengan tahlil. Tahlil itu salah satu contoh. Judulnya dalam bab fikih adalah menghadiahkan pahala, bukan tahlil saja. Khataman Quran pun boleh. Hanya kalau di negeri kita ini kan praktis ya, ayat-ayat yang sudah familiar, yang sudah kita hafal, Qul Allah, subhanallah, selawat, itu saja kan, karena permudah. Nah, kemudian setelah itu, bolehkah dilakukan dengan berjamaah? Sholat sunnah itu yang disunahkan berjamaah. Yang disunahkan berjamaah hanya beberapa saja. Istisqa, sholat id, sholat kusyuf, itu disunahkan dengan berjamaah. Sholat jenazah adalah fardu kifayah, bukan sunnah. Sholat sunnah yang disunahkan seperti itu. Adapun selain daripada sholat-sholat yang disunahkan untuk berjamaah, kalau dilakukan berjamaah adalah sah-sah saja, tapi tidak mendapatkan kesunahan berjamaah tadi. Sah-sah saja. Misalnya sholat duha, saya ingin melakukan dengan berjamaah. Boleh, tapi ada catatannya. Untuk apa? Untuk mendidik. Kalau tidak kita lakukan dengan berjamaah, pada nggak mau sholat. Jadi saya didik awal-awal, anak-anak saya semuanya sholat berjamaah, yuk duhaan. Boleh. Karena untuk mendidik, setelah nanti bisa mandiri sendiri-sendiri. Termasuk orang awam, mungkin orang awam adalah orang yang susah diajak ibadah juga. Maka ayo kita sholat 2 rakaat berjamaah. Kemudian setelah itu apa? Kita niatkan, semoga dengan sholat kita ini Allah mengkabul hajat kita. Ingat bahasanya, mengkabul hajat kita. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa ini yang meninggal dunia, ya sah-sah saja. Karena kita bertawasul dengan amal soleh.
dengan sholat 2 rakaat yang kita lakukan, semoga Allah mengampuninya. Itu sah. Atau pahalanya semuanya nyampe, itu juga sah. Seperti itu. Baik. Nah, ini jadi. Nah, tapi jangan, mungkin kita sudah mulai lebih dengan bahasa fikih, bahasa yang fasih dalam urusan syariat adalah tidak dengan bahasa sholat hadiah lagi, adalah sholat yang kita hadiahkan, gitu, bukan sholat hadiah. Sholat Tapi hajat atau ada sholat orang apapun. mengatakan sholat hadiah, jangan terlalu kaku dan keras selalu kita katakan bid'ah, sesat dan sebagainya. Tidak. Biarkan itu kebaikan yang dilakukan kok. Bid'ah itu sangat terbatas, bid'ah itu sangat jelas kok. Hal-hal itu bukan dianggap bid'ah. Sholatnya ada kok, sholat sunnah. Tapi jangan sholat hadiah. Niat. Sholat diniatkan boleh, nanti setelah itu, setelah selesai sholat, ya Allah aku hadiahkan boleh. Atau kita bertawasul dengan amal soleh, ya Allah semoga dengan sholatku ini kau kabul hajatku, ampuni beliau, itu boleh.